contoh gini, saya selalu bilang gini, ada loh ternyata orang yang tidak mau investasi hal lain, tapi dia itu menginvestasikan uangnya ke emas saja. Mm-mm. Dan cara begini, saya tahu harga akan semakin mahal di suatu hari suatu saat. Oke. Saya tahu semua barang akan menjadi lebih mahal. Tapi Mhm. emas adalah stabil. Selalu dikatakan seperti itu. Itu statement yang nggak salah. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari Yes. pertama ya. Oke, Ya, thank you Mas Aryan. Terima kasih. Baik, Mas Aryan, emas naik, Bitcoin naik, kripto naik, beras pun juga naik. Nanti kelakson mungkin BBM akan naik. Ini ada apa sih sebenarnya gerakan dengan hal ini, Mas Aryan? Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya satu-satu ya. Kita Ya, nggak ya, bisa ya. sebut bahwa kenaikannya. Mungkin kita mencoba untuk mencari alasan dan memilah-milah sebenarnya ke arah sana ya. Oke, oke. Pertama kalau kita bicara mengenai kenaikan harga barang-barang, ya kita pasti Ah, tahu kenaikan harga barang-barang dalam bahasa Jawanya disebut inflasi kan gitu ya. ya, ya. Nah, itu biasanya dicoba untuk dilihat bahwa ada lawannya lah. Boleh dibilang bahwa inflasi itu sebenarnya membuat emas itu juga mengalami kenaikan. Oke. Kenapa? Karena penyeimbang lah daripada kenaikan harga barang-barang. Hal Mm-mm. itu ya karena sebenarnya diakibatkan karena dulunya awalnya ya emas itu sebenarnya asal muasal dari adanya uang kertas yang hari ini kita miliki seperti Oke. itu. Jadi memang kenapa harga emas melonjak ya salah satunya karena inflasi di dunia ini sebenarnya terlihat dengan nyata. Kalau Mm-mm. kita Mm-mm. ikuti dalam beberapa waktu terakhir ya, kita bisa melihat bahwa kenaikan harga itu tadinya kalau Eropa itu tidak, sekarang menjadi nyata ya. Mm-mm. Mm-mm. Negara-negara yang tadinya tidak memiliki tingkat inflasi, akhirnya mengalami inflasi. Lalu juga seperti Amerika, kita bisa melihat bahwa tadinya kan Amerika itu berusaha untuk menurunkan suku bunga, pada saat ini masih resisten, masih berusaha untuk bertahan. Salah Mm-mm. satunya pertimbangan sudah pasti karena inflasi yang belum tercapai. Seperti itu. Jadi ya emas biasanya akan mengalami kenaikan ketika tren inflasi sedang naik juga. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik, baik. Itu satu poin penting tentang emas ya. Kemudian untuk saham Ya, bagaimana kira-kira fenomenanya? ya saham ini ada sedikit berbeda kalau saya perhatikan karena mungkin kita coba untuk melihat bahwa dalam beberapa waktu terakhir ya, tidak Mm-mm. mulai dari hari ini sebenarnya kita coba lihat mundur dalam beberapa waktu terakhir kan yang namanya yang namanya saham di Amerika dulu lah ya, jangan ada di Indonesia dulu. Sebenarnya Ah, kan tadinya mengalami penurunan koreksi ya dari ya. beberapa waktu yang lalu diakibatkan karena apa? Karena kenaikan suku bunga acuan. Oke. Nah, sekarang kan sudah mulai mereda, boleh dibilang ya. Nah, karena Mm. itulah dia mulai mengalami kenaikan dan memang betul kayak di Amerika indeks sahamnya itu sejak bulan Oktober 2023 itu nggak pernah absen untuk mengalami kenaikan secara terus-menerus. Itu contohnya saya mengambil indeks Standard and Poor's 500 seperti itu. Jadi Mhm. ini juga menyikapi dari orang mulai melihat bahwa tren suku bunga sepertinya sudah tidak bisa menjadi alasan untuk dia berusaha untuk menggantikan diri untuk berinvestasi di pasar modal. Mungkin dia merasa bahwa harga saham lagi murah kali ya. Seperti Mhm. itu. Oke, baik. Satu poin terakhir tentang kripto, Mas Rian. Nah, ini menarik ya. Kripto ini sebenarnya banyak orang yang bilang begini. Ini versi saya loh ya. Mhm. Orang bilang, wah kalau kripto itu sebenarnya kan sesuatu yang berbeda dong. Dunia yang berbeda. Dunia desentralisasi. Baru ada dari tahun 2008. Jadi ya kripto ini ya punya pergerakan harganya sendiri. Mhm. Sebenarnya nggak bisa dibilang begitu juga ya. Satu, ternyata dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya sekitar tahun 2000-an ya, maka pergerakan harga kripto itu di dunia itu menyerupai pergerakan daripada harga indeks saham di Amerika. Mhm. Mhm. Jadi kalau misalnya boleh dibilang harga kripto turun ya harga saham juga memiliki korelasi yang sama. Turun. Nah, yang kedua adalah kripto masuk bursa. Ya ini Mhm. bukan bursa kripto seperti di Indonesia tapi adalah masuk ke dalam bursa Wall Street di Mhm. mana kripto sudah bisa menjadi underlying investasi dengan terbitnya produk ETF, Exchange Traded Fund. Ya, Jadi ya, ya. fund manager bisa membelikan kripto sebagai underlying dari
dari ETF tersebut. Jadi kalau misalnya belum bisa membayangi ETF itu seperti reksadana indeks lah. Ya. Bedanya reksadana indeks itu jualnya kembali kepada fund manager, tapi kalau ETF itu jualnya harus pada saat market buka di pasar, di floor seperti itu. Hmm. Jadi kayak dengan korelasinya positif, lalu juga yang kedua adalah masuk menjadi produk bursa. Sebenarnya kenaikan kripto yang kali ini menurut saya agak sedikit berbeda karena Hmm. didorong dengan kenaikan indeks yang ada di Amerika juga. Menurut saya loh ya seperti Oke, itu. oke, oke. Ini memang terdengar agak sedikit lebih tinggi ya bahasan kita hari ini ya, karena memang Ya, tidak ya. semua investor itu bergerak di bidang tiga bidang investasi ini, yaitu Sekaligus emas, ya. kemudian juga kripto ataupun juga saham. Tapi nanti kita boleh pilah-pilah satu persatu ya Mas Ryan ya. Nah, boleh per sesi satu lah. Ya, kan ada 3 sesi ke depan nih. Ya, Untuk emas seperti apa, kemudian juga untuk kripto seperti apa, dan untuk saham ya. juga seperti apa. Nanti kita akan coba jabarkan. Siapa tahu dari sekian banyak investasi Anda itu ada satu di antara 3 bentuk investasi yang kami bahas malam hari ini. Nah, Mas mau dimulai dari mana dulu? Emas, saham, atau kripto? Kita mulai dari yang paling common lah ya, yaitu Ya, dari emas kali ya. Oke, dari emas. Silakan, Mas. kenaikan harga emas ini agak sedikit shocking lah sebenarnya kalau menurut saya karena tadinya kan levelnya itu cukup em, datar lah. Kalau kita perhatikan pergerakan harga emas itu di tahun 2023 akhir lah ya, sampai Ya. dengan bulan Maret itu sebenarnya cuma bertengger pada kisaran level 1900-an, Mhm. 1950-an sampai level 2050. Nah, Oke. baru menggeliat cepat ya, itu sejak dari akhir Februari. Februari 29 Februari itu harga emas di 2035, tiba-tiba dalam waktu tanggal 1 Maret, tanggal 4, tanggal Mhm. 6, lalu sampai dengan pergerakan 11 Maret ya, Mhm. itu berada di level 2172. Jadi Mhm. pergerakan harga emas ini ya, menurut saya lebih banyak kemungkinan mungkin ya aksinya ada kalau misalnya kita lihat satu inflasi tadi trennya makro dan lebar panjang ya kita Mhm. melihat secara, tapi kalau saya melihat ada kekhawatiran bahwa kan ada beberapa pengumuman yang akan terjadi di 12 Maret ini nih di Mhm. Amerika ya, Ya, yaitu ya, ya. mengenai inflasi, core inflation itu semua akan diumumkan. Menurut saya hasilnya ini agak sedikit jelek ya. Mhm. Meskipun beberapa mengatakan hasilnya bagus, tapi kalau misalnya kita perhatikan kenapa harga emas dunia itu reaktif terhadap US dollar, ya karena harga emas dunia itu diukur dengan nilai US dollar. Gampangnya Mhm. begitu. Mhm. Mhm. Jadi kalau kita mau lihat yang sifatnya kenapa ada kenaikan dalam 1 minggu ini, ya Mhm. mungkin kita bisa melihat ada kemungkinan datanya yang tidak bagus ya. Lalu Mhm. yang kedua, sebenarnya bisa saja karena ini kan sudah masuk ke dalam menutup kuartal pertama ya. Berarti mau tidak mau kan kita akan melihat bahwa Maret ini kan akan ditutup secara kuartal pertama. Oke. Maka kita bisa melihat bahwa mungkin saja bahwa banyak yang tidak akan sebagus itu. Jadi kalau yang namanya harga naik itu harus kita sikapi dengan dua hal. Mhm. Satu adalah memang demand membeli begitu tinggi. Mhm. Ya, makanya kan harga naik. Kenapa? Karena dijual dengan harga berapapun, dihargain lebih mahal, orang beli. Dihargain lebih mahal, orang beli. Dihargain lebih mahal, orang beli. Lalu yang kedua, dengan adanya kelangkaan barang. Oke. Kalau barang langka kan secara otomatis kan jumlah pasukannya sedikit dong. Sedikit. Aha. Iya, secara otomatis kan dengan jumlah Harganya pelakunya tinggi. lebih sedikit, berarti kan harga untuk naik lebih gampang dong. Betul. Ya, jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang ini. Jadi kalau saya melihat sih harga emas ini lumayan eh, abnormal ya dalam 1 minggu Mhm. terakhir. Jadi kalau Oke. yang saat ini berencana malah untuk beli Mhm. dalam kenaikan 1 minggu ini, menurut saya sesuatu yang naik dengan cepat dan tinggi, maka kemungkinan dia jatuh, turun dan kencang turunnya ya semakin besar. Akan ada. Jadi Oh, hukumnya kan selalu seperti itu. ya, 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 ya. Oke, berarti Ya, sekarang apa? It's time to buy atau it's time to sell? Atau wait and see? time to sell kalau punya menurut saya. It's time to sell Ya, ya. ya Baik. meskipun statement ini jadi rada basi, ya nggak sih Mas Daril? Kita udah 3 minggu sih selalu bilang crypto sell. Ya, ternyata kita rekor juga gitu. Tapi Iya, iya. akan lebih bijak sudah punya dan sell daripada belum punya dan buy. Aha. Gitu. Ya. Jadi kan kita selalu bilang waktu minggu lalu kan saya bilang bahwa tergantung kita itu sebenarnya ada di dalam fase yang mana nih. Belum punya mau ikut-ikutan beli, sudah punya mau jual tapi bingung kan begitu kan?
Iya, iya, iya. Nah, jadi kita harus bisa tahu. Tapi kalau yang sudah punya sih kayaknya boleh jual kali, ya kan? Karena kan sudah nunggu lama nih. Emas kan naik juga sudah lama tunggu naik kan? Betul, betul. Sempat turun sampai dengan 1.800 ya kan? Sempat turun hampir 1.600 ya kan? Mhm, Itu juga terjadinya kan juga nggak terlalu lama-lama amat, baru sekitar tahun 2022. mhm, mhm. Gitu. Mestinya Jangan sih sampai, kalau sudah punya boleh. iya, jangan Kenapa? sampai statement terakhir kita ya andalan ya. Tuh, nyesel kan? Ya iya. Nyesel apa nih? Nyesel beli sekarang ya. Kalau saya sih Iya. lebih baik yang paling tepat adalah membeli ketika turun. Tapi saya Yes. mau cerita ya gini ya. Buat kita yang ada di Indonesia mesti hati-hati dengan harga emas mau pergi kemanapun. Oh gitu, kenapa Mas? Ah, coba gini. Sekarang kita hitung-hitungan kasar ya. Harga emas dunia itu sekarang itu yang per sekarang kita lagi jalan itu adalah sekitar 2.170 Mas Daril. Oke, oke. 2.170 itu US dollar ya. Berarti Ya, ya. 2.170 kalau US dollar Kali berarti kan 15 dikali ribu. berapa? 15.500 15 ribuan. Mhm, 15.500. Berarti harganya itu 33.635. mhm, Terus mhm. kita bingung, loh, kok 33 juta ya? Itu angka satuan apa? Nah, itu adalah troy ounce ya. Troy Ya. ounce itu bukan gram. Ya, satu troy ounce itu 31, sekian gram. Mhm. Let's say kita bagi 31 gram. Boleh ya? Kan Ya. saya ulang nih ya, buat yang bingung ya. Harga emas dunia pada saat ini tuh saya ngomong barengan sama Mas Daril kepada Anda smart listener adalah 2.170 Oke. per 2.170 US dollar. Nah, kalau kita kalikan dengan 15.500, maka kita akan mendapatkan nilai 30 something, 30 jutaan something. Mhm. Itu adalah untuk 31 sekian gram. Karena harga emas dunia itu dalam troy ounce, Troy bukan ounce. per gram. Di Indonesia per gram toh. Oke. Ya. Kita bagilah 31. Maka harga emas dunia untuk 1 gram versi dari harga emas dunia dirupiahkan itu adalah 1.085.000. Ayo sekarang Anda beli sekarang di toko emas di harga berapa? 1 juta. Pasti jauh. Iya, di Harganya bawah itu jauh. ya. Iya, iya, Di iya. atas. Oh, di atas 1 juta ya. Masih di atas 1.085.000. Oke. Jadi hati-hati. Wah, jadi kalau harga emas dunia naik, let's say gini, harga emas dunia naik 10%. Harga emas di Indonesia nggak naik 10%, mungkin cuma 5%-an. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi kalau mengikuti pergerakan harga emas dunia, sebenarnya harga emas di lokal kita itu dipengaruhi oleh dua sebenarnya. Mhm. Satu harga pergerakan harga, yang kedua adalah kurs kita sendiri. Mhm, mhm, Ya, mhm. jadi kita harus menghitung ulang. Dan yang ketiga adalah margin daripada toko emas juga. Oke. Iya, jadi Ya, ya. memang harganya akan cenderung mendapatkan harga yang tidak setara dengan harga emas dunia pada saat ini. Kalau kita beli, kita akan cenderung lebih mahal tetap seperti Berarti itu. cocok nggak untuk investasi emas di saat-saat kayak gini? Cocok untuk beli, saya sih enggak. Karena Enggak kalau ya? saya pribadi lihat harga emas dunia itu kenaikan dalam 1 minggu terakhir ini agak terlalu kesusu Tinggi. ya, Ya, gegabah ya. buru-buru ya. Ya, nah sesuatu yang naik dengan waktu yang pendek dan kencang, nah Mhm. itu berarti bisa jadi dalam waktu dekat juga akan turun dengan keadaan yang kencang dan cepat juga. Itu curam lah turunnya. Ya, Gitu. baik, baik, baik. Tapi mungkin ini kabar gembira juga untuk Anda yang mungkin punya satu kecintaan terhadap emas yang udah loyal banget investasi di bidang emas ya nggak masalah juga mau naik atau mau turun ya. Karena ada beberapa orang Iya. yang mengalami hal itu ya Mas Ryan ya. Orang-orang zaman-zaman dulu mungkin baby boomers atau apa. Em, cara memandangnya bukan harganya mahal atau murah kalau seperti itu. Oh, lebih Memandangnya kemana? adalah berapa banyak gram atau berapa kilo yang masuk ke kantong kita. Jadi Oh, tidak penting oke. lagi nominalnya di situ. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita tidak penting lagi nominalnya, maka kita fokus kepada jumlah kilogram dan gramnya nih. Ya, Itu betul. nggak masalah. Itu nggak masalah. Jadi banyak orang yang belum bisa memilah cara investasi dengan dicampur adukan dengan cara investasi orang lain. Gitu. Sehingga kalau kita berdasarkan harga, maka apakah pada saat harga mahal kita bijak membeli? Jelas tidak. Nah, tapi ketika kita itu bicara mengenai kita mau mengakumulasi banyaknya barang, mengakumulasi gramasinya, gramnya, kilonya, membeli nggak ada masalah. Karena dia memiliki sudut pandang adalah yang penting saya mencapai 1 kilo, saya mencapai 100 gram.
saya mencapai 50 gram. Mhm. Sehingga dia tidak lagi menghitung dengan nilai rupiahnya, dia tidak melihat di situ. Oke. Agak sulit ya cara berpikirnya. Iya, Boleh iya, iya. pertajam. Mau Silakan kita Mas. Boleh, boleh, boleh. contoh gini. Saya selalu bilang gini. Ada loh ternyata orang yang tidak mau investasi hal lain, tapi dia itu menginvestasikan uangnya ke emas saja. Mhm. Dan cara begini. Saya tahu harga akan semakin mahal di suatu hari suatu saat. Oke. Saya tahu semua barang akan menjadi lebih mahal. Tapi Mhm. emas adalah stabil. Selalu dikatakan seperti itu. Itu Mhm. statement yang nggak salah. Oke. Jadi, dia lihat nih harga rumah berapa nih, rumah impian dia. Oh, harga rumah impian saya hari ini senilai 1 kilo emas. Oh, oh, saya tidak punya 1 kilo emas hari ini. Mhm. Baiklah, kalau gitu saya akan mengumpulkan 1 kilo emas dalam 10 tahun. Jadi, dia setiap tahun harus memiliki 100 gram. Iya, iya, iya. Berarti dalam 12 bulan, dia harus mengejar per 1 bulan adalah 8 gram. Mhm. Mhm. Nah, berarti dia tidak lagi peduli harga bulan itu 8 gram berapa. Karena yang dipentingkan adalah gramasinya. Nah, secara otomatis nanti ketika dia sampai di tahun ke-10, dia akan memiliki 1 kilo. Mhm. Mhm. Secara otomatis, karena dia bisa mengatakan bahwa yang mengalami kenaikan dan penurunan harga adalah harga rupiahnya, tapi emasnya adalah stabil, maka ketika sampai di tahun ke-10, 1 kilo dia tetap bisa membeli, ditukar dengan properti. Ah, oke. Meskipun Ya, ya. bukan properti yang hari ini dia lihat ya, karena mungkin udah Mhm. laku lah ya. Kalau 10 Mhm. tahun nggak laku, jangan dibeli, berarti barang nggak laku. Ya, ya. Iya dong. Nah, tapi dia tetap mampu, ada buying power-nya, punya kemampuan, ada kekuatan belinya. Mhm. Beda Mhm. dengan kita yang sudut pandangnya punya uang. Hari ini tabung uang 100 Ketemu, ribu, ketemu, ketemu. Iya, iya. ya kan? Kita beli makin hari makin sedikit barang yang bisa dibeli dengan 100 ribu. Betul, Kenapa? betul, betul, Karena betul. uang rupiah kehilangan nilainya. Nominalnya. Nominalnya sama. Mhm. Mhm. Nilai untuk belinya nggak sama nih. Saat 100 ribu bisa ditukar dua barang, 5 tahun lagi 100 ribu dapat satu barang pun syukur gitu loh. Iya, itulah cara berpikir yang kenapa tidak mementingkan harga naik dan turun. Gitu. Oke, baik, baik. Tanggung saya mau lanjutkan karena ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan emas, tapi nantilah di Boleh? sesi berikutnya ya Mas Ren ya. Boleh. Oke, ini sudah ada Bapak atau Ibu Insan. Selamat malam Mas Ren dan juga Mas Daril. Bahasanya menarik tentang emas, kemudian juga saham serta Bitcoin atau kripto. Yang ingin saya tanyakan, hampir 23 tahun lamanya orang tua saya selalu berinvestasi di emas. Sampai-sampai pernikahan saya pun, rumah saya pun, dan bisnis lain dari orang tua itu semua berdasarkan dari emas yang diputar. Entah itu dijual atau dibeli. Nah, bagaimana kira-kira prospek emas untuk kedepannya, Mas Ryan, di tengah persaingan yang berhubungan dengan kripto atau Bitcoin? Masih layakkah menjadi sebuah instrumen investasi pilihan untuk masyarakat Indonesia saat ini? Ya, baik. Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi, melihat sukses story dari keluarga gitu ya. Betul. Ya. Kakek saya almarhum itu selalu meyakini ada 3 pesan. Ya. Hmm. Yang pertama itu adalah investasi itu satu adalah emas, yang kedua adalah properti, yang ketiga jangan berhutang. Hmm. Ayo, ketiga-tiganya mau dijalanin nggak? Bener ya? Bener. Ya ini kan ya sesuatu yang normal gitu ya. Ya Oke. karena kan kakek saya kalau hari ini masih hidup eh, usia 95 tahun, ya Hmm. kan? Hampir Hmm. 1 abad, ya kan? Jadi 2024 potong 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ya memang investasi pada saat itu ya memang betul bahwa segala sesuatunya ya cuma itu adanya, yang lain nggak ada. Oke. Nah, sadar atau tidak, seiring dengan waktu karena zaman, maka investasi-investasi tersebut akan cenderung landai atau stabil. Hmm. Hmm. Ya, jadi kan seiring dengan waktu penemuan tambang emas akan semakin lebih sedikit. Kan Hmm. begitu ya. Ya, sama juga dengan saham gitu ya. Akan menjadi lebih stabil karena biasanya yang membuat sesuatu itu lebih stabil, aturan Hmm. yang lebih ketat, yang aturan main lebih ketat, lalu Hmm. adanya fraud di Hmm. industri tersebut gitu. Nah, ya kalau kita bicarakan bahwa apakah masih prospek, ya, tapi stabil. Hmm. Hmm. Jadi kalau mau meledak-ledak, kayaknya sih enggak sih, kayaknya sih enggak. Contoh begini,
Kita melihat harga emas dunia. Sekarang berapa harganya? 2.175 untuk 100% kenaikannya. Ya itu kan, oh gile, masa harga emas dari 2.100 jadi 4.200 US dollar per troy ounce. Kayak apa tuh inflasi? Kita tiba-tiba begitu ya pikirnya. Ya, Ya, ya. jadi untuk 100% saja, untuk 100% saja, kita udah membayangannya sudah kemana-mana gitu. Karena Oke. ada banyak hal yang kecoel, banyak hal yang kesenggol kalau itu terjadi. Ya kan? Nah, jadi ya akan menjadi stabil. Sama dengan kita bicara mengenai saham. Saham yang bagus, yang kita sudah bisa bicara katanya blue chip atau LQ45. Ya, ya. Atau kalau di Amerika, Dow Jones Industrial 30, DJIA 30. Oke. Stabil nggak? Stabil. Gitu. Apakah akan memberikan return 200% dalam waktu setahun atau 5 tahun 100%? Kayaknya kalau nggak pandemi nggak kejadian kali. Mhm. Nah, jadi apakah prospek? Yes, tapi kalau berharap 1 tahun 20 atau 25% kayaknya enggak. Ah, Diperlukan kendaraan lain untuk menghasilkan persentase itu. ya, ya. Tapi kalau kita sudah mulai investasi dengan skala uang 100 miliar, ya nggak masalah. 20% dari 100 miliar, 20 miliar, benar nggak? Ya. Perkaranya ini kan adalah berapa nominal yang kita miliki. Mhm. Kalau orang sudah punya 1 miliar, 20% berasa. 200 juta. Nah, sekarang kalau kita mulai dari 1% rasa pun tidak. Kenapa? Karena 200 ribu. Bisa beli apa 200 ribu? Kan begitu. Ya, kira-kira jawabannya. Oke, baik, baik. Kita mulai instrumen yang berikutnya. Mau ke mana? Saham dulu aja ya. Saham boleh, ya baik. Boleh. Gimana? Ya, saham ini kalau kita lihat agak, bukannya agak sih, sama ya. Artinya di Indonesia kalau kita lihat, ya IHSG juga kemarin, hari ini kan lagi libur ya, karena cuti bersama. IHSG juga berada di level yang eh, mendekat dengan titik tertinggi ya, boleh dibilang ya. Mhm. Titik tertinggi kita kalau kita lihat tuh kan kemarin penutupan di 7381 dan ya itulah angka tertinggi yang ada dalam market kita Mhm. selama ini gitu, yaitu di September 2022 ya highest-nya 7377. Lalu di April 2022 highest-nya di 7355. Lalu di penutupan kemarin 7370, sebelum 7416 highest-nya. Ya berarti kita berada di level yang tinggi. Jadi boleh dibilang ya IHSG dalam area yang tinggi, tapi menariknya adalah IHSG dalam area yang tinggi itu bukan dalam waktu yang sebentar. Oke. Sejak April 2022 kita sudah berada di kisaran level 6.800 sampai 7.000. Gitu. Jadi ya kita memang dalam hype yang sama lah boleh dibilang. Kalau kita tanyakan kenapa kita berada di dalam kondisi tinggi, ya satu, harga sahamnya berperforma baik karena rata-rata perusahaan-perusahaan memiliki pencatatan laporan keuangan yang oke kalau kita bicara secara fundamental. Mhm. Dua, Mhm. ya banyaknya investor yang masuk ke pasar modal kita, ya kan? Ya. Ya, yang ketiga juga banyaknya perusahaan-perusahaan yang IPO sehingga memberikan influence yang baik terhadap pasar kita, kan bisa begitu juga. Mhm. Nah, lalu kita bisa lihat Standard and Poor 500 ya di Amerika. Standard and Poor 500 juga punya kinerja yang kurang lebih sama. Bahkan kalau kita perhatikan, dia sudah lewat dari level tertingginya. Selama ini kan tertinggi terakhir itu kan achieve di 2021 di 4748 ya kan. Ini sekarang sudah di 513. Jadi ya posisinya juga sudah tertinggi baru juga. Jadi sejalan lah yang namanya indeks saham baik di Indonesia maupun di Amerika. Cuma catatannya, nah ini coba catatannya, eh, secara tingkat dunia kita perlu tahu ya, ada bursa-bursa yang lagi berperform tidak terlalu baik. Hmm. Ya, contohnya dari bursa Hong Kong. Bursa Hong Kong itu kan lagi diterpa dari listingnya perusahaan-perusahaan dari Cina Mhm. yang dari Tiongkok yang memang properti kan, basisnya properti itu kan lagi Mhm. banyak gugur bunga. Nah, itu kan akhirnya menginfluence yang tidak baik terhadap bursa Hong Kong. Seperti itu. Oke, Ya, baik, kira-kira baik. gitu. Ya, baik, baik. Terima kasih. Ini saya coba gabungkan dengan pertanyaan yang masuk ya. Sebentar tadi sudah ada tadi ada Pak Irfan. Mana Pak Irfan? Oh, ini dia. Bicara soal emas, kemudian juga kripto dan juga saham.
mana yang lebih relate untuk untuk diinvestasikan khusus bagi investor yang masih masih baru, Mas Ryan. Nah, Oh, apakah memang harus menuju ke emas dulu, beranjak menuju ke saham, baru ke kripto atau ah. Bitcoin, atau memang tergantung dari budget yang kita punya? Nah, langkah serta pemikiran bijak seperti apa yang bisa Mas Ryan sampaikan? Oh, oke, keren ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi begini, ada ada cara-cara yang berbeda dalam Mhm, mhm. setiap pandangan usia lebih tepatnya gitu. Oke. Kalau anak-anak muda ya, mungkin Gen Z ya di bawah Mhm. milenial ya, itu mungkin bicara kripto akan jauh lebih gampang berbicaranya Ya, karena betul. sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Serba Yes. digital gitu ya, buka akun. Bahkan tadi saya lebih lucu juga gitu ya. Ada yang nanya di Instagram saya, "Bang, itu kalau beli saham itu ada di perusahaan itu ya, itu yang disebut itu semua itu adalah crypto exchange." Ah, Jadi dia berarti dia sudah mulai dari kripto lagi mau belajar saham. Ya, logikanya jadi gitu beda ya. nih pintu Oke. masuknya karena dia Ya, ya, ya. memang lekat dengan Bitcoin gitu tuh lekat gitu. Ya bahkan kan yang kripto-kripto ini kan ada yang NFT, ada yang metaverse juga, lalu dia bisa main game di sana. Ya, Ada ya. ketika dia mau main game dia harus punya NFT-nya dulu. Jadi dia sudah quote unquote terpapar itu duluan sebelum dia tahu bahwa itu adalah kripto. Ya, Gitu. ya. Nah, jadi ya cara masuk ke sana. Kalau dibilang dari sudut pandang nominal, saya sih nggak setuju. Kenapa? Karena semua nominalnya udah boleh dibilang harga uang Fantastis. jajan punya. Ya, ya. Ya, emas bisa dari 5.000, dari 10.000, dari 50.000, Mhm. saham beli dari 50.000 bisa, 100.000 bisa, kripto juga sama bentuknya begitu. Jadi kayaknya yang namanya Mhm. nominal udah nggak jadi barrier entry deh buat dari market manapun. Ya, itu Mhm. jawabannya. Lalu kalau dibilang Pak, sebenarnya kalau yang lebih gampang untuk di logika bagi yang mana? Lah iya, logika setiap orang tuh ada yang beda-beda. Tergantung dia mau lahir tahun berapa, logikanya begitu. Hmm. Kalau kita bicaranya seperti angkatan kelahiran saya atau lebih tua lagi, mungkin emas paling gampang. Oke, tahun berapa sih, Mas? Saya 86. Seumuran kita ya. Oh, seumuran. Kira biasa mau disikat kita tua ini. Enggak, ini bulan Ramadan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, maafkan saya, Susan. Lanjut Bang Ryan. Ya, jadi kalau misalnya emas jelas lebih gampang untuk dipahami dan juga secara barangnya kan kita bisa bawa pulang. Ya, fisik Ya, ya. jadi cara belajar yang paling gampang ya itu ya sudah silakan. Ya, tapi kalau saham, saya jujur pertama kali belajar sih emas nggak kepikir loh. Ah, oke, Saya oke. pertama kali masuk dari saham dan reksadana. Saham reksadana, options, yaitu options derivatif saham di Amerika, Ya. pergi ke Forex, gitu kan. Mhm, Lalu mhm. ya baru ke Forex, baru kenal trading emas, emas, beli emas fisiknya karena dulu emas kelipatannya 25 gram, Hmm. yang ada gitu, kurang dari 25 gram mahal sekali. Lalu habis Ah, itu properti, properti dan emas hampir bareng-barengan, lalu baru ke kripto, kripto, fintech, fintech, bisnis, dan lain sebagainya, baru begitu. oke, baik, Itu baik. masuk Aku jadi. ini tadi Pak Irfan menanyakan kembali tentang emas. Nanti kita bahas lagi deh di sesi Oh, berikutnya sebelum oke, kita bahas ke siap, boleh. kripto ya. Nah, tadi saya tidak ingin berlama-lama sebelum kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang kripto yang naik, apa yang perlu kita lakukan dan menyikapi fenomena ini. Ini Mas Irfan menanyakan kembali, Mas Ryan tadi yang sempat menanyakan tentang harga emas. Oh, Nah, oh ya, Mas Ryan, mohon maaf kalau pertanyaan saya agak sedikit dangkal, karena selama ini saya sudah berinvestasi di bidang properti selama hampir 22 tahun. Nah, oh. apakah memang harus memutuskan untuk beralih atau pelan-pelan melirik emas, saham, atau kripto? That's why saya tanyakan mana yang bisa kita mulai di awal untuk peralihan dari bentuk investasinya. Iya, baik. Iya, ini pertanyaan yang begini, Mas Irfan. Em, nggak ada satupun instrumen investasi yang buruk ya. Ya. Tapi yang buruk adalah kita punya, tapi kita nggak paham bagaimana membuat itu menjadi baik. Ya, kita beli di waktu yang salah. Kita nggak ngerti mekanismenya baik dan benar. Ya, kalau Mas Irfan sudah 20 tahun ya, Mhm. artinya beli properti itu kan biasa cuma ada dua. Itu adalah mau mendapatkan rental yield or capital gain. Ya, atau dikombinasikan kedua-duanya. Direntalin dulu, nanti kalau sudah lama baru bisa ada capital gain bisa dijual dengan harga yang sudah ditentukan. Ya tidak salah gitu. Jadi ya apa sih tujuan akhir dari kita punya aset dan investasi? Biasanya kan agar kita mendapatkan satu nominal uang, ya kan, Mhm. yang bisa dijadikan sebagai passive income. Biasa yang paling standar tuh itu.
Ya sudah, kalau memang itu ya tinggal saya tanya Mas Irfan dengan investasi propertinya apakah sudah cukup puas? Oh, sudah cukup puas. Saya sudah nyaman dengan investasi properti ini loh. Ngapain harus cari investasi yang lain? Hmm. Tapi saya kepingin untuk diversifikasi. Ah, oke, baiklah. Let's talk. Nah, bagaimana caranya kita tidak meresikokan? Biasanya orang yang salah begini nih. Hmm. Saya punya properti, saya udah ahli properti, saya punya properti, saya investasi properti sudah oke. Tiba-tiba saya kepengen beli saham. Saya jual properti saya Hmm. belikan saham. Ini salah menurut saya. Kenapa? Karena Ah, sesuatu yang sudah bernilai, sudah menghasilkan, dia harus korbankan untuk sesuatu yang dia nggak paham. oke, oke, oke. Jadi nggak boleh seperti menurut saya loh ya. Tapi sekali Hmm. lagi, yang namanya investasi itu subjektif. A bagus ya, kita senang, kita suka, kita ngerti, bagus. Hmm. Bisnis B jelek, kita nggak suka, industrinya kita nggak ngerti, ya kan? Hmm. Mantan pacar dulu bisnis di sono dan berantem, ya udahlah, tambah jelek punya lo yang baik kan begitu. Oh gitu, yang dulu. Cerita, cerita, cerita. Oh, oh kirain yang dulu begitu. Ya cerita kayak gitu. Nah jadi kita tidak kita mesti dengan gampang ya sudah oke saya mau coba untuk yang B. Nah tapi kita tahu yang properti ini ada kelemahan nggak ada, yaitu namanya adalah likuiditas. Halo Mas, Nah agak oleh karena itu terputus kalau mau koneksi internetnya. diversifikasi, ya sudah masuk aman. Ya, sudah. Oke. Oke. Ya kalau yang namanya properti adalah tidak liquid, carilah investasi yang liquid untuk mengimbangi, benar nggak? Oke. Jangan udah properti nggak liquid, cari lagi investasi yang lain yang nggak liquid juga ya namanya nggak diversifikasi. Sama-sama nggak liquid, punya masalah, problemnya sama dimiliki dua. Kira-kira kalau melakukan diversifikasi dari properti menuju ke emas, itu startingnya pembagiannya harus berapa persen dari keuntungan tanda petik ya di properti ini? Ya, contoh saya dapat rental. Oke, saya rentalnya 150 juta satu Heeh. tahun. Misal, udah enak. Saya kebutuhannya satu tahun cuma 120 juta. Ya 30 juta belikan emas ya terserah mau tuh harga emas naik dan turun nggak masalah. Kenapa? Ah, oke. Karena 30 juta kan saya investasi bener dingin, uangnya dingin. Makanya kan selalu bilang, jangan investasi dengan uang panas. Kenapa? Kalau uang panas harapannya tinggi di sana. Semakin tinggi ditaruh harapan, akan semakin banyak kepentingan. Semakin banyak kepentingan, maka akan semakin ya panas kitanya. Gak Wisdom. sabaran. Gitu. Mantap ini malam hari ini. Ini efek kepuasan Kalau Ramadan kalau pertama nih. kalau udah bulan puasa tuh beda, lebih Iya, bajunya juga kayaknya nuansanya nuansa Islami banget ya hari ini. siap, hijau, Power Ranger, tenang aja. Tetap. 8 menit terakhir kita bahas masalah kripto. Silakan. Ya, kripto adalah sebuah instrumen baru yang masih banyak perlu pengakuan Oke. dan masih banyak keraguan-raguan. Tapi eh, nyatanya bahwa dari 2008 sampai dengan 2024 industri ini di dunia tumbuh. Dimulai dari sesuatu yang tidak jelas, Oke. banyak penyalahgunaan, Mhm. banyak security breach dan malfunction di sana sini, ada market crash, berkali-kali market crash, dan hari ini masih ada, hari ini mencapai harga termahalnya seumur Bitcoin ada dari tahun 2008, Oke. dan kalau kita cari 100% dari harga emas, itu mungkin perlu 10 tahun, Mhm. kripto satu minggu bisa 100%. Jadi ya ini jangan Anda tiba-tiba habis itu tutup acara ini buka akun kripto loh, saya bukan. Inilah yang disebut namanya sebuah industri baru. Ya, ya. Sama seperti revolusi industri. Revolusi industri kan ada pergerakan ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 kan begitu kan. Ya, ya. 4.5 kan 4,5 gitu kan. Mhm. Itu terjadi. Sama kayak kita punya jaringan itu loh. Kan kita ada 3G, 4G, 4.5, 5G, Ya. LTE pergi ke 6G gitu kan. Nah, Aha. sama ini adalah sesuatu yang berkembang secara terus-menerus. Nah, jadi ya sesuatu industri baru akan mengundang potensi keuntungan yang baru, tapi dengan resiko yang juga lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi menarik, kripto itu menarik. Ya. Banyak implementasi-implementasi yang menurut saya keren. Saya contoh ya. Eh, hari ini tuh lagi ngetren, tapi ini saya agak sedikit lepaskan sudut pandang investasi. Saya bicara mengenai privacy data protection. Semua Ya, ya. tahu
kemarin ada lagi yang diretas, dibobol perusahaan kabel internet, ya ternyata dia data pelanggannya kemana-mana, ya. Hmm. Itu karena apa? Karena pusat datanya dijebol. Nah, dengan adanya dunia blockchain, maka data terdesentralisasi, Hmm. terenkripsi, terdesentralisasi. Dan ada namanya ZKP, Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof itu adalah sebenarnya kita sadar dan tidak banyak memberikan data kepada orang lain. Itu Hmm. yang tidak diperlukan banget. Contohnya gimana? Contoh begini, ada orang yang mau masuk, contoh ya mohon maaf nih, ya ada Ah. orang yang mau masuk ke sebuah tempat. Hmm. Ternyata bilang, saya mau tahu, pokoknya hanya boleh masuk sini harus yang sudah di atas 18 tahun. Hmm. Hmm. Kan sebenarnya untuk membuktikan 18 tahun itu kan tidak perlu seluruh data yang ada di dalam KTP kita dibaca, toh. Iya, iya, iya. Ya, dan nggak perlu juga dengan satu-satunya membuktikan bahwa saya 18 tahun adalah dengan cara membaca KTP saya ataupun dibawa dan difotokopi, toh. Ya. Ya, misalnya contoh, 18 tahun dan sudah lulus kuliah. Ya udah, kamu saya kasih soal integral satu misal. Hmm. Ya banyak yang nggak masuk, nggak lulus. Tapi ada banyak cara gitu. Nah, Ah. kita bisa dengan dunia blockchain itu ada teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk Hmm. membuat orang itu bisa disortir secara KYC, Know Your Customer, itu dengan cara-cara yang unik. Hmm. Tidak dengan cara-cara yang hari ini menyebabkan begitu banyak data disalahgunakan. Oke. Ini nuansa yang berbeda ya dari cerita tadi keuangan tiba-tiba jadi teknologi ya, syarat dengan Hmm. teknologi. Ya inilah isi blockchain dan kripto ini. Jadi kalau Ah. hal-hal seperti ini Anda masih roaming cuma taunya adalah Bitcoin naik maka baik, ya sorry, ini lebih tidak seperti itu loh. Ini dunianya lebih luas. Gitu. Kayaknya Baik, Smart baik. FM harus bikin seri baru mengenai khusus kripto dan blockchain. Kayaknya ini usulan bahasan minggu depan nih. Ya, Biar saya nggak, sesi di sesi baru bukan Smart ah, FM. saya pikir bukan biar saya nggak nanya-nanya lagi tema bahasannya apa gitu ya. Udah kebocoran. Mas, satu pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Apa tuh? dari akun ADCW, nambah satu lagi, Pak Ryan, Ah, saham-saham Amrik juga gimana? ya, saham Amrik, ya harga harga indeksnya naik ya udah pasti saham Amrik ya banyak Ikutan yang naik. memperhatikan. Tapi ya perlu kita ketahui basis-basis saham berbasis teknologi ini kan lagi banyak di banyak cobaan ya. Kita harus tahu ada yang sunset, ada yang sunrise, ada yang recovery, ada yang menuju ke jurang juga. Jadi mesti hati-hati dalam memilih pada akhirnya. Ada yang Dan sunblast juga kan? sunblast, Iya, sun, belum tahu ya ah, sunblast ya? stiker bos. Bukan. Warna titanium itu sunblast tuh. Oh siap. Ya, maklum lah kita kalau yang begitu-begitu agak roaming ya. Iya, walaupun punya banyak sekali showroom motor gede ya. Amin. Oke, Oke, Mas, kita review sedikit, Mas. Apa yang mesti jadi titik kulminasi bahasan kita malam hari ini? ya pada hari ini kebetulan semuanya sedang naik. Ya, hati-hati ya. Ketika semuanya sedang naik berbarengan, Hmm. itu biasanya itu adalah ciri-ciri pasarnya memang sudah oversupply, Ah, oke. over demand. Jadi udah tinggi sangat tinggi. Jadi hati-hati. Jadi di situ mungkin terjadi aksi profit taking dan mungkin terjadi koreksi yang besar karena semua marketnya terasa oke banget gitu. Oke. Gitu. Menyikapi keadaan itu, konklusi apa yang mesti disampaikan? Ya, yang mau beli coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Ah, Ya. Yang kedua, yang sudah punya, ya kenapa sih nggak boleh jual sedikit dulu? ah. Ya begitu. Sesimpel itu. Oke. Nggak perlu dibaca dari sebuah buku karangan Mas Rian? Oh, kalau baca itu ya, baik. Kalau bicara mengenai technical analysis, Ah, ada beberapa. Ya, untuk market yang sifatnya daily itu udah pasti harus baca teknikal. Ya, oke. jadi mesti baca buku analisis teknikal. Ya, coba cari satu buku yang bagus ya. Bukunya Landscape, buku workbook analisis teknikal. Itu basic sekali. Bisa dipakai bukan hanya untuk trading di saham, di kripto, Mhm. mungkin juga kalau mau ngitungin harga ayam, harga beras itu juga bisa menggunakan analisis teknikal. Sederhana, wah ini lagi mahal ini, jangan beli dulu nih ayamnya, boleh juga gitu. Oke, Ya. oke. Ayam apa? Ayam negeri, Buras. Nah, negeri, ayam ayam kampung. kampung ya Ya, kan, nggak cukup. Kita kampung closing yuk. liar. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf karena waktu terbatas, nggak semua pertanyaan bisa kami bahas.